West Ham United merupakan salah satu klub legenda yang kerap menelurkan bakat-bakat pemain muda. Nggak heran klub berjuluk The Hammers ini bisa menjual pemainnya dengan harga yang nggak masuk akal. Namun hebatnya mereka bisa tampil konsisten dengan diperkuat oleh pemain-pemain yang kurang terkenal. Cetak gol coba merangkum cerdasnya manajemen West Ham United sebagai berikut. Juara Eropa walau sedang terpuruk. West Ham United menjadi salah satu tim terboros di musim lalu dengan menghabiskan dana mencapai 186 juta euro. Meskipun sudah belanja besar-besaran, performa mereka justru menurun. Di kompetisi musim lalu, West Ham hanya bisa finish di peringkat ke-14. Padahal sebelumnya, skuad The Hammers selalu merepotkan klub-klub besar di Premier League. Walaupun begitu, The Hammers secara mengejutkan bisa mengangkat gelar juara Conference League. Trofi ini menjadi trofi Eropa pertama untuk West Ham United. Namun anehnya The Hammers justru menjual pemain penting seperti Declan Rice. Pemain asal Inggris itu dilepas ke Arsenal dengan kisaran 116 juta euro. Padahal Declan Rice sendiri punya peranan penting di lini tengah West Ham United. Dia menjadi salah satu pemain yang berkontribusi atas keberhasilan The Hammers juara Conference League. Berkat penjualan ini, manajemen West Ham dilaporkan meraup keuntungan mencapai 156 juta euro. Roy Keane menilai keputusan Arsenal merekrut Declan Rice adalah sebuah keputusan yang ceroboh. Legenda MU ini menyebut Declan Rice masih belum layak dihargai dengan mahar fantastis. Namun David Moyes menilai sang pemain sudah layak untuk dihargai mahar yang besar. Dilanda masalah besar. Setelah menjual Declan Rice, para petinggi West Ham United sempat dilanda konflik yang cukup panas. Saat itu, David Moyes berseteru dengan direktur teknik yakni David Sullivan. Moyes menganggap Sullivan terlalu ikut campur dengan urusan belanja pemain West Ham. Mantan pelatih Sunderland ini menginginkan manajemen untuk menggait pemain Liga Inggris. Nama-nama seperti Scott McTominay, Calvin Phillips hingga Conor Gallagher masuk dalam radar Moyes. Keinginan sang pelatih rupanya nggak diharani oleh Sullivan. David Sullivan dikabarkan menginginkan sosok pemain muda yang mengisi skuad The Hammers. Saat itu dia mengincar pemain seperti Carlos Borges, Jeremy Doku, dan Hugo Ekitike. Namun di antara nama-nama tersebut nggak ada satupun yang berhasil digait oleh West Ham. Kondisi ini membuat mereka frustasi dan sempat memasang info locker di Transfer Room. Sekedar informasi, Transfer Room adalah situs untuk mencari pemain-pemain baru. Manajemen The Hammers sampai menawarkan bayaran 20 juta pound sterling untuk setiap posisi. Namun hingga saat ini pihak West Ham nggak pernah mengkonfirmasi kabar tersebut. Hampir kena tipu. Intervensi yang dilakukan oleh Sullivan bukanlah tanpa alasan yang jelas. Pasalnya David Moyes saat ini mengincar pemain-pemain Liga Inggris yang dianggap kurang kompeten. Salah satunya dengan mengincar bek tengah Manchester United Harry Maguire. Sejak kedatangan Erik ten Hag, pemain asal Inggris ini harus tersisih dari tempat utamanya. Gak cuma itu, nama Maguire sendiri sudah tercoreng akibat sering melakukan blunder. Warga Old Trafford sampai kesal dan menuntut sang pemain untuk segera mengemas barangnya. Pada akhirnya Maguire dianaktirikan oleh Ten Hag dengan mencopot statusnya sebagai kapten. Peter Schmeichel menyebut Maguire nggak punya wibawa untuk menjadi kapten. Namun anehnya Moyes justru menilai Maguire bakal cocok dengan skema permainannya. Saat itu manajemen sudah mengajukan 2 penawaran dengan bandrol yang berbeda. Skuad The Hammers pun mundur di harga 30 juta pound sterling akibat tuntutan besar dari Maguire. Ex pemain Leicester City itu meminta manajemen West Ham memberinya gaji yang besar. Maguire pun dipastikan akan tetap berseragam setan merah di musim ini. Bahkan dia akan berpotensi menjadi starting utama mengingat Rafael Varane harus absen selama 6 pekan. Gacor dengan ambisi besar David Moyes. Batalnya Maguire bergabung ke West Ham menjadi keuntungan tersendiri. Mereka mendapatkan pemain-pemain kelas kakap seperti Mohamed Kudus, Edson Alvarez, dan juga James Ward-Prowse. Ketiganya direkrut dengan mahar yang gak sedikit. Transfer Market mencatatkan The Hammers sudah mengeluarkan dana mencapai 135 juta euro atau 2,2 triliun rupiah. Datangnya 3 pemain membuat West Ham mampu tampil impresif di 3 laga awal Premier League. Dari salah satu laganya, West Ham berhasil mengalahkan Chelsea dengan skor 3-1. Berikutnya, The Hammers juga berhasil membantai Brighton dengan skor yang sama. David Moyes memuji performa impresif West Ham yang berhasil mengalahkan klub papan atas. Pelatih asal Skotlandia ini mengaku bangga dengan kerja keras para pemainnya.
Moyes menambahkan kalau lini tengah West Ham bisa tampil lebih baik meskipun tanpa kehadiran Declan Rice. Dia optimis lini tengah The Hammers bisa bersaing dengan sejumlah gelandang di berbagai klub besar. Padahal sebelumnya Moyes sempat dikritik karena merekrut pemain-pemain yang kurang terkenal. Kini West Ham pun dikaitkan akan merekrut Youssef En-Nesyri dan juga Yuri Alberto. Menurut laporan dari Evening Standard, The Hammers telah mencapai kesepakatan dengan keduanya. Itulah ulasan West Ham United yang anti kena tipu. Bagaimana pendapatmu? Apakah The Hammers bisa mempertahankan performa gemilangnya sampai dengan akhir musim? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.